mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sebuah channel baru yang bernama channel Bang Rusman, yang akan mengupas aktivitas beliau dan juga gagasan-gagasan beliau selama menjadi anggota DPRD Kaltim, sejauh mana beliau bekerja, kemudian apa saja yang akan dilakukan nanti, serta solusi-solusi apa yang akan diberikan terhadap Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kota Samarinda. Hari ini saya sudah bersama dengan Bang Rusman, yang akan saya kupas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana dan mungkin tidak begitu rumit untuk kita cerna bersama. Langsung saja saya menyapa. Apa kabar Bang Rusman? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap. Kita mainkan ya. Ya. Bagaimana aktivitas sehari-hari ini, terutama setelah Bang Rusman terpilih menjadi Ketua Bampemperda? Alhamdulillah ya, kegiatan hari ini sama seperti biasa. Tidak lepas dari rutinitas ke-DPR-an. Tetapi memang sejak dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kaltim, maka memang banyak hal yang memang harus saya persiapkan. Salah satunya adalah kemarin kita sudah melaksanakan satu kegiatan, yaitu membuat atau melaksanakan forum koordinasi Bapemperdas DPRD se-Kalimantan Timur. Nah, tujuan forum koordinasi kemarin yang kita buat itu adalah dalam rangka untuk mengatasi beberapa persoalan. Pertama, bagaimana kita mengkoordinasikan kepada semua teman-teman DPRD Kabupaten Kota terkait dengan proses pembentukan produk hukum daerah. Sebelumnya, apakah memang ada masalah di koordinasi tersebut? Oh ya, jadi begini, bicara tentang problematika penyusunan peraturan daerah, itu kan memang DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten Kota itu kan tidak ada hubungan hierarkial gitu ya. Tetapi perlu dipahami bahwa meskipun tidak ada hubungan hierarkial antara DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPRD Kabupaten Kota, tetapi itu seringkali beririsan dengan objek-objek dalam proses pembentukan peraturan produk hukum daerah itu. Misalnya begini, peraturan daerah tingkat provinsi itu kan berlakunya di provinsi. Iya. Tetapi bisa berlaku di kabupaten kota ketika itu produk hukum itu beririsan dengan lebih dari satu kabupaten. Oh kota. iya. Maka itu bisa berlaku. Salah satu contoh misalnya jalan tambang begitu ya. Tambang, kemudian alur Sungai Mahakam. Oh iya. Alur Sungai Mahakam. Kita ketahui alur Sungai Mahakam itu kan mulai dari Mahakam Hulu, Iya, sampai Barat, Kutai Kartanegara sampai dengan Samarinda. Iya. Nah, kalau itu tidak dipayungi melalui peraturan tingkat Hukum, provinsi, iya. maka ini kan bisa menjadi masalah. Maka itu perlu dikoordinasikan. Semua kepentingan kabupaten kota itu harus kita akomodir. Nah, selama ini kita sendiri di DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu seringkali hanya minta input dan masukan dari pemerintah kabupaten kotanya. Sementara di DPRD Kabupaten Kota itu seringkali tidak dilibatkan. Selain koordinasi, apa ada target lain terhadap itu? Target lain tentu adalah bagaimana kita mensinkronisasikan. Iya. Kemudian bagaimana kita misalnya mengurangi sumbatan-sumbatan komunikasi. Bagaimana kita misalnya mencairkan
pola hubungan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya Bang Rusman memandang kinerja anggota DPRD Kalimantan Timur, terutama di fungsinya untuk legislasi ya? Karena Bapak Perda kan ini mengurus soal legislasi, soal produktivitas, soal kepekaan mereka untuk membuat aturan yang dibutuhkan masyarakat. Bagaimana Bang Rusman bisa melihat itu? Ya, memang secara jujur harus kita akui bahwa salah satu indikator untuk mengukur yang namanya indeks demokrasi, pencapaian demokrasi suatu daerah itu kan dilihat dari produktivitas ke apa yang dihasilkan oleh DPRD, anggota DPRD di dalam melahirkan produk-produk hukum, terutama soal hak inisiatif membuat peraturan daerah. Maka itu di Bapemperda ini kita coba dorong semaksimal mungkin supaya hak inisiatif dari DPRD itu betul-betul meningkat ke depan. Kenapa? Karena menurut pandangan saya bahwa DPRD punya tanggung jawab untuk bagaimana melahirkan satu aturan-aturan yang barangkali memang untuk kepentingan publik. Nah, selama ini usulan-usulan kan sumber pengusulan peraturan daerah ada dua, dari eksekutif dan legislatif. Nah, selama ini memang masih didominasi oleh legislatif. Nah, maka itu kita coba di DPRD provinsi ke depan itu supaya dalam rangka merangsang hak konstitusinya anggota DPR, maka kita akan rubah polanya bahwa kita dorong, kita rangsang kepada teman-teman anggota DPRD untuk produktif melahirkan inisiatif. Caranya bagaimana supaya para anggota DPRD itu menyampaikan usulannya. Maka itu Bapemperda memberi ruang untuk meminta kepada seluruh anggota DPRD atau fraksi atau komisi yang kalau misalnya dia individu, maka dia syaratnya sebagaimana mekanisme tata tertib minimal 5 orang anggota DPRD dari fraksi yang berbeda berhak mengusulkan, itu sudah boleh mengusulkan perda inisiatif. Nah, supaya ada bobotnya, anggota DPRD ini dalam mengajukan sebagai sebagai inisiator, maka itu harus kita publikasikan. Kalau boleh dapat bocoran, sekarang kira-kira perda apa yang akan diajukan? Ini sudah ada yang diajukan oleh Pak Sarkowi. Ini perda inisiatif ya? Pak Sarkowi CS ya. Walaupun sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi yang ke depan. Coba kita ranks untuk dengan pola baru ini yang diusulkan oleh sahabat Sarkowi, Pak Sarkowi bersama teman-teman. Itu nanti akan menyampaikan di depan sidang paripurna, kita akan agendakan di dalam sidang paripurna, kemudian dia menyampaikan gagasan itu, kemudian nanti oleh sidang paripurna memberi ruang kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi para inisiator. Nah, kalau nanti kesepakatannya ternyata memang layak untuk diteruskan, maka nanti Bapemperda yang akan menggodoknya. Perda apa itu, Bang? Perda tentang kalau tidak salah soal seni budaya Kalimantan Timur. Seni dan budaya Kalimantan Timur. Menurut saya ini bagus. Coba kita ini supaya masyarakat itu tahu persis bahwa siapa sih sebetulnya anggota DPRD yang betul-betul punya inisiatif dan untuk ini, supaya itu juga bagian dari pendidikan politik bagi publik. Gitu. Itu sebetulnya arah kita ke situ. Ini yang kita dorong supaya anggota DPRD itu berlomba-lomba menggunakan hak inisiatifnya untuk mengeluarkan itu. Dan itu bagian dari prestasi dari mereka. Itu bisa dilihat dan dicatat oleh teman-teman atau masyarakat. Siapa wakilnya yang betul-betul memiliki produktivitas tinggi. Gitu. Nah, karena ini terkait juga dengan kebudayaan,
Pak Rusman, Abang Rusman kalau nggak salah kan juga dari dulu dikenal publik sebagai Ketua Komisi 4 ya, yang membidangi juga soal kebudayaan. Eh, Bagaimana peluang perlindungan budaya, kemudian penyelenggaraan kebudayaan itu di dalam perda-perda yang akan disusun itu nantinya? Oh ya, maka itu memang saya termasuk orang yang sangat setuju karena begini, kita selama ini khususnya di Kalimantan Timur sejarah literatur kesejarahan Kaltim itu sangat sedikit sekali. Iya. Kita justru kita sering mengenal sejarah daerah lain. Maka itu kita dorong misalnya teman-teman untuk bagaimana kita melindungi lindungi budaya-budaya yang ada di Kalimantan Timur, termasuk soal bahasa daerah. Iya. Perlindungan bahasa dan budaya daerah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga, untuk kita lestarikan budaya-budaya yang selama ini sudah mengalami pengikisan, mengalami reduksi dari berbagai dinamika budaya modern. Iya. Maka itu budaya ini perlu kita lestarikan. Kita ketahui bersama bahwa di Kalimantan Timur ini multi etnis. Kemudian yang kedua multi bahasa, maka itu penting sekali. Misalnya bahasa Dayak Dayak itu berbagai sub-sub. Iya. Budayanya pun juga begitu. Belum lagi bicara tentang budaya Kutai, belum lagi bicara misalnya tentang Banjar, apalagi gitu Brau, Pasir, segala macam. Nah, menurut saya ini kalau kita biarin, ini berbahaya. Kita akan kehilangan identitas, kita kehilangan simbol budaya. Padahal masyarakat Kaltim yang kita tahu bahwa masyarakat Kalimantan Timur itu sangat masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab dan lain sebagainya begitu. Jadi ini penting sekali untuk kita bagaimana menjaga budaya-budaya yang kita miliki. Oke. Nah, sebelum terlalu jauh, ada pernyataan yang sering saya, terutama saya melihat atau mendengar, bagaimana Bang Rusman ini mengakali atau mensiasati kesibukannya yang demikian padat. Kita tahu Pak Bang Rusman adalah salah satu Didengkot Komisi 4, sekarang memegang jabatan sebagai Ketua Bapemperda. Dia juga adalah anggota Badan Anggaran, kemudian tentu saja dia adalah Ketua Fraksi P3 di Provinsi Kalimantan Timur. Belum lagi kegiatan sosial yang di luar itu, misalnya menjadi ketua sport bowling bowling, kemudian aktif di kemudian menjadi wakil ketua DPP P3 untuk Badan Pemenangan Pemilu se-Kalimantan, bahkan dikasih jabatan sebagai ketua DPW di wilayah Maluku Utara. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana Bang Rusman menjaga stamina dengan begitu banyaknya aktivitas, begitu banyaknya agenda dari hari ke hari, karena kita tahu bahwa agenda kedewanan itu juga sampai hari Jumat itu bahkan kadang-kadang mengambil hari Minggu untuk kegiatan kedewanan. Bagaimana itu, Bang? Ya, alhamdulillah, pertama karena dilandasi keikhlasan. Itu satu, semangatnya ya. Jadi segala sesuatu yang kita landasi keikhlasan itu, insya Allah kita bisa memaintain semua kesibukan itu dengan baik. Kemudian yang kedua, memang ya kalau bicara apa resepnya stamina, saya memang sempatkan waktu barang sejam atau 2 jam itu selalu olahraga. Selalu olahraga, meskipun memang kadang-kadang kalau mau menuruti itu tidak ada waktu itu, tapi saya usahakan semaksimal mungkin untuk itu. Paling tidak, kalau tidak bisa setiap hari, paling tidak 3 kali seminggu lah ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya karena itu didorong oleh rasa tanggung jawab, maka saya coba melakukan semaksimal mungkin, memanfaatkan waktu yang ada. Paling tidak itu adalah mengkoordinasikan kepada kawan-kawan. Misalnya saya misalnya ketika bicara tentang tanggung jawab sebagai ketua
Pemprov cabang olahraga. Maka ya saya memanfaatkan hari-hari libur untuk koordinasi dengan itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dengan teman-teman di IKA, ya se-enjoy mungkin, misalnya kita pakai waktu sore atau malam gitu ya, kita kumpul sama teman-teman. Nah kemudian kalau misalnya urusan kepartean, ya syukurnya kalau kepartean itu kan tidak mengenal jam tertentu di mana kita ini, mana waktu luang kita kita ngobrolin gitu. Nah alhamdulillah ya itu tadi, selama ini bisa berjalan dengan baik. Memang yang memang agak-agak ini ketika saya ditugasi yang sampai hari, tapi alhamdulillah dalam waktu tidak lama sudah selesai tugas saya sebagai PLT Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara. Insya Allah awal bulan ini udah selesai, sehingga saya tidak lagi harus mondar-mandir ke Jakarta atau ke Ternate begitu untuk ini. Tapi saya banyak juga mau melakukan koordinasi lewat via Zoom, via ini. Jadi memanfaatkan kemudahan teknologi itu juga sangat penting sebetulnya, sehingga tidak lagi kita dibatasi oleh ruang dan tempat. Gitu ya. Jadi, satu lagi, saya melihat beberapa bulan terakhir ini Bang Gusman lagi sering berfoto dengan Vespa. Vespa hijau ya kalau nggak salah. Bisa nggak diceritakan apa kenangan sebenarnya di Vespa itu, atau Bang Gusman memang dari dulu pencinta Vespa? Ya jadi gini, jujur ya, Vespa yang saya punya itulah harta pertama yang saya miliki. Jadi itu Vespa itu tidak sekedar itu punya nilai sejarah buat saya. Gitu. Bahwa sebelum waktu kuliah dulu memang saya itu diberi motor inventaris oleh keluarga. Sambil mengurusi usaha pelayaran dulu, saya dikasih motor inventaris Vespa. Tetapi Vespa yang saya miliki hingga hari ini itu memang itulah harta pertama yang saya miliki setelah menjadi anggota DPR. Tahun berapa itu Bang? Itu tahun 97. 1997. Dan itu banyak yang naksir mau beli, saya nggak mau. Kenapa? Karena menurut saya itu punya nilai sejarah. Maka, dan saya memang dari dulu gitu, Cak. Jadi kalau saya punya sesuatu yang agak ini tuh ada sejarahnya. Ada sejarahnya itu, dan tidak hanya ada sejarahnya. Apapun ada kenangannya. Apapun yang saya miliki itu, kalau saya memang betul itu, saya elus gitu. Kadang-kadang saya diprotes sama anak-anak, sama istri gitu. Kalau sudah ketemu Vespanya, udah kita dicuekin gitu. Saya tadi sebelum kita lakukan acara ini, ya kerjaan saya kalau pagi tuh, apalagi kalau hari libur begini, kerjaan saya kalau jam 8 sampai jam 10 itu ya ngelus-ngelus. Vespa. Itu ya Vespa, ya mobil apa segalanya. Kadang-kadang saya dibilangin sama teman-teman, kenapa sih nggak dibawa ke cucian motor misalnya, atau ke cucian mobil misalnya, kemudian nyuruh orang itu bukan saya nggak mau gitu, tapi ada keasikan tersendiri dan itu bagian cara saya untuk menghilangkan kepenatan dan lain sebagainya. Justru dengan saya bersihin, saya lapin motor itu atau mobil itu justru saya ada kepuasan tersendiri, bukan karena saya nggak mau melibatkan orang lain. Nah, ada lagi satu yang menggelitik saya nih. Saya pernah melihat baliho Bang Rusman itu mengucapkan selamat kepada Inter Milan sebagai juara Liga Italia. Kalau nggak salah tahun lalu. Sejauh mana keterlibatan Abang terhadap klub ini sebenarnya di Samarinda, terutama penggemar-penggemarnya? Saya memang salah satu fans Inter Milan yang tergabung di ICI gitu ya. Saya kebetulan didaulat oleh sama teman-teman sebagai penasehatnya ICI lah ya. ICI itu adalah fans Inter Milan kan. Di Samarinda ini di Kaltim ini. Dan ya saya memang Inter Milan itu setiap ada kecuali saya betul-betul ada kesibukan atau saya tidak ingat,
baru saya nggak ini. Berarti aktif ikut nonton bareng. Ya, Oh. tapi ya memang meskipun itu saya juga apa namanya penggemar MU Oh, untuk Liga Inggris ya? untuk Liga Inggris. Wah, mantap. Cuma kalau timnas saya bisa abaikan yang lain. Oh, untuk Indonesia? Untuk Indonesia. Itu lagi masalahnya. Nah, sekarang siapa pemain favorit yang di tim U23 yang kemarin berlaga di SEA Games itu? Saya justru lebih memfavoritkan siapa namanya ini? Mangkualam ini siapa? Satu Sadli Ramdhani, kemudian Asnawi. Oh. Mangkualam. Saya Dua itu ya. dua. Tapi dengan Sintayong yang pelatihnya gimana? Saya respect. Oh, respect. Ya, artinya memang Sintayong ini adalah pelatih yang memiliki karakter. Iya. Yang menurut saya bisa kita harapkan membangun timnas Indonesia. Oh, iya, iya. Nah, oleh karena itu saya termasuk. Berarti lumayan berhasil ya, pelatih ini untuk saya membuat termasuk karakter ya. Orang yang mendorong bahwa jangan diganti dulu. Oh. Gitu. Sampai ini. Karena kadang-kadang kan apa ya? Penggemar bola di Indonesia itu kan Tidak sabaran. tidak sabar. Iya. Mau hasil instan. Oke, Bang Usman, saya minta closing statement terkait aktivitas Bang Usman yang dari awal begitu banyak dan begitu padat. Apakah ada tips-tips bagi anak-anak muda bagaimana cara berorganisasi, kemudian aktif di berbagai kegiatan itu tanpa merasa merasa canggung atau merasa malu? Yang tadi sempat Bang Usman katakan adalah ikhlas. Nah, ada lagi nggak yang lain? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika ingin menikmati alur hidup itu maka modalnya adalah ikhlas menjalaninya. Tidak boleh berprasangka buruk terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita mengeluh pada diri kita sendiri. Jalani aja ikhlas. Yang penting bahwa apa yang kita lalui, kemudian apa yang kita pikul itu adalah bagian dari tanggung jawab, dan kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa ini adalah bagian dari amanah yang harus kita selesaikan. Itu satu. Lalu yang kedua, ya memang harus sabar. Oh, sabar. Harus sabar. Kenapa? Karena kan pasti ada dalam proses, melalui by proses kan semua. Tidak ada sesuatu capaian itu yang langsung instan kita dapatkan hasilnya. Maka itu harus bersabar. Bersabar meskipun ada manajemen waktu yang harus kita punya gitu loh. Karena target kan harus kita kejar gitu. Lalu yang ketiga, jangan pernah menuntut sesuatu hasil yang secara terlalu tinggi atau maksimal. Terlalu tinggi. Iya. Tanpa melalui satu irama kerja yang memang kita ini kan itu kan sebetulnya itu kita bisa ukur pada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang ini kalau kita forward kerja kita memang standarnya terlalu tinggi, sementara power kerjanya nggak bisa. Maka itu harus kita kembalikan, kesesuaikan dengan itu. Maka itu jangan pernah menyesali sesuatu yang memang Anda tidak siapkan sebelumnya gitu. Dan yang terakhir menurut saya adalah semua by proses. Iya. Dan tidak ada sesuatu yang kita dapatkan itu langsung instan. Maka itu saya pesan kepada anak-anak muda bahwa jangan menuntut hasil apa yang didapatkan sekarang ini dari apa yang kita rintis. Tapi yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kita niatkan dengan baik untuk kepentingan diri kita. Paling tidak 3 atau 5 tahun ke depan itu, apalagi kalau dia anak-anak muda, seorang aktivis misalnya, saya sering bilang di forum manapun bahwa jangan pernah bertanya apa manfaatnya kita jadi aktivis saat itu.
Tapi tunggu 5-10 tahun kemudian akan Anda tahu jawabannya. Oh, ini loh manfaat kenapa ketika saya dulu jadi aktivis. Oke. Itu yang paling penting. Oke. Karena tidak ada orang hebat itu langsung seketika. Pasti semuanya by proses. Itu Iya, yang iya. paling penting. Kita akan banyak ngobrol lagi soal masalah pendidikan, terutama tentang persiapan penerimaan peserta didik baru di Kalimantan Timur, karena kita tahu bahwa Bang Rusman hampir puluhan tahun mengurus masalah pendidikan di Kalimantan Timur, terutama setingkat SMP, SMK dan sederajat lainnya. Untuk itu kita akan masuk ke sesi yang membahas khusus tentang persiapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022. Bang Rusman hampir puluhan tahun mengurus masalah pendidikan di Kalimantan Timur, terutama setingkat SMP, SMK dan sederajat lainnya. Untuk itu kita akan masuk ke sesi yang membahas khusus tentang persiapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022. Maksudnya gini, tadi dibikin closing statement di sesi tadi. Oh. Jadi jangan disambung. Oh, jangan disambung. Jangan disambung. Makanya sesinya 2 video berbeda gitu. Ya. Tapi nanti yang kalimat tadi kita buat Tapi itu bisa dipotong, dipindah? Bisa. Oh iya. Nanti kita pakai di teaser ke sesi kedua. Buat closing yang sesi awal dulu ya. Closing ya. Ya. Oke. Closing dulu, nanti kita cut lagi, baru buat prolog baru lagi. Oke. Namanya reporter ya. Iya. Saya tadi ngelirik, ada nggak perintah? Kita buat itu. Iya, nanti kita bikin itu. Nanti kita buat itu next. Hari ini serba mendadak ya. Iya. Sip. Saya. Iya. Ini closingnya. Siap, closing. Oke. Lihat ke sini aja bang, boleh bang. Iya. Closingnya. 1. Ya, roll bang. Udah cukup. Oke. Oke, Bang Rusman, saya minta closing statement terkait aktivitas Bang Rusman yang dari awal begitu banyak dan begitu padat. Apakah ada tips-tips bagi anak-anak muda bagaimana cara berorganisasi, kemudian aktif di berbagai kegiatan itu tanpa merasa merasa canggung atau merasa malu? Yang tadi sempat Bang Rusman katakan adalah ikhlas. Nah, ada lagi nggak yang lain? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika ingin menikmati alur hidup itu maka modalnya adalah ikhlas menjalaninya. Tidak boleh berprasangka buruk terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita mengeluh pada diri kita sendiri. Jalani aja ikhlas. Yang penting bahwa apa yang kita lalui, kemudian apa yang kita pikul itu adalah bagian dari tanggung jawab, dan kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa ini adalah bagian dari amanah yang harus kita selesaikan. Itu satu. Lalu yang kedua, ya memang harus sabar. Oh, sabar. Harus sabar. Kenapa? Karena kan pasti ada dalam proses, melalui by proses kan semua. Tidak ada sesuatu capaian itu yang langsung instan kita dapatkan hasilnya. Maka itu harus bersabar. Bersabar meskipun ada manajemen waktu yang harus kita punya gitu loh. Karena target kan harus kita kejar gitu. Lalu yang ketiga, jangan pernah menuntut sesuatu hasil yang secara terlalu tinggi atau maksimal. Terlalu tinggi. Iya. Tanpa melalui satu irama kerja yang memang kita ini kan itu kan sebetulnya itu kita bisa ukur pada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang ini kalau kita forward kerja kita memang standarnya terlalu tinggi, sementara power kerjanya nggak bisa. Maka itu
harus kita kembalikan, kesesuaikan dengan itu. Maka itu jangan pernah menyesali sesuatu yang memang Anda tidak siapkan sebelumnya gitu. Dan yang terakhir menurut saya adalah semua by proses. Iya. Dan tidak ada sesuatu yang kita dapatkan itu langsung instan. Maka itu saya pesan kepada anak-anak muda bahwa jangan menuntut hasil apa yang didapatkan sekarang ini dari apa yang kita rintis. Oke. Tapi yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kita niatkan dengan baik Oke. untuk kepentingan diri kita. Oke. Paling tidak 3 atau 5 tahun ke depan itu, apalagi kalau dia anak-anak muda, seorang aktivis misalnya, saya sering bilang di forum manapun bahwa jangan pernah bertanya apa manfaatnya kita jadi aktivis saat itu. Tapi tunggu 5-10 tahun kemudian akan Anda tahu jawabannya, oh ini loh manfaat kenapa ketika saya dulu jadi aktivis. Oke. Itu yang paling penting. Oke. Karena tidak ada orang hebat itu langsung seketika. Pasti semuanya by proses. Itu Iya, yang paling iya. penting. Oke, Anda harus terus memantau channel Bang Rusman. Channel baru yang akan banyak memberi manfaat dan pengalaman hidup Bang Rusman sebagai aktivis dan pegiat politik di Kota Samarinda dan di Kalimantan Timur. Akan sangat banyak ilmu yang kita dapat, pengalaman-pengalaman berharga yang akan kita dapat, dan juga petuah-petuah yang sangat bijak yang mungkin akan kita temui di channel ini. Mainkan.